Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengenalkan diri, nama aku Rifki Muhammad Rifki Ramegaskito. Aku mahasiswa dari Institut Digital Ekonomi LPKIA kelas 2IF. Jadi di kesempatan kali ini sekaligus untuk melaksanakan sebuah tugas besar untuk UAS Application for Business. Nah, di sini itu saya di sini membuat sebuah AI, enggak ya sih, lebih ke chatbotnya itu tentang akademik gitu kan. Nah, langsung saja. Latar belakangnya nih aku jelasin dulu teman-teman. Yang pertama itu adalah pengembangan teknologi digital, yang kedua tuh kemajuan teknologi informasi mengubah cara perguruan tinggi mengelola dan memberikan layanan akademik kepada mahasiswa. Jadi kalau misalkan ada beberapa hal yang ditanyakan bisa menggunakan chatbot gitu kalau di zaman sekarang seperti itu. Yang ketiga adalah layanan akademik sebagai indikator kualitas. Maksudnya adalah kualitas dari kampus tersebut. Karena masih banyak kampus-kampus yang masih manual gitu, belum melakukan upgrade ke ranah digital lah, seperti itu kurang lebih. Nah, selanjutnya teknologi sebagai kebutuhan gitu. Karena apa? Karena teknologi ini kan ibaratnya mempermudah gitu kan, mempermudah untuk melakukan segala hal seperti dalam layanan informasi. Nah, selanjutnya adalah di era digital, pemanfaatan teknologi bukan lagi inovasi tambahan, tetapi kebutuhan utama dalam pengelolaan kampus. Nah, permasalahannya gitu kan, yang pertama itu adalah layanan manual itu atau semi digital gitu. Tadi seperti yang saya udah bilang gitu, itu kan ibaratnya masih banyak yang menggunakan atau belum menggunakan, maksudnya itu belum menggunakan chatbot atau informasi digital, menggunakan manual itu akan membutuhkan banyak waktu, apalagi kalau misalkan eh misalnya kita butuh suatu hal terus masih dilayani sama manusia misalkan, itu pasti membutuhkan waktu yang banyak gitu. Sedangkan kan kalau menggunakan chatbot dan sebagainya dengan data-data yang sudah dimasukkan, jadi tinggal dipanggil aja data tersebut gitu. Solusinya itu pemanfaatan NLP dan AI gitu kan. Teknologi NLP memungkinkan sistem memahami dan merespon pernyataan mahasiswa menggunakan bahasa alami. Nah, chatbot itu sebagai solusi layanan, dan juga chatbot dapat memberikan informasi akademik, menjawab pernyataan dan menangani keluhan secara real time selama 24 jam seperti yang saya tadi bilang. Kemudian adalah nilai edukatifnya. Kemudian pengembangan chatbot menjadi sarana penerapan nyata konsep NLP dan machine learning dalam konteks akademik. Nah, fitur chatbotnya itu yang pertama adalah layanan sapaan dan interaksi awal. Chatbot mampu menyapa pengguna dan memulai percakapan secara natural, berfungsi sebagai pintu interaksi mahasiswa dengan sistem akademik. Yang kedua adalah text processing otomatis, melakukan tokenisasi, stopwatch, removal, dan streaming pada bahasa Indonesia. Jadi misalkan jadi ngebuang yang namanya itu hal-hal yang tidak diperlukan gitu kan. Terus tujuannya itu membersihkan teks-teks gitu kan, agar si sistem NLP-nya mudah dipahami gitu kan. Nah, ternyata adalah intent classification, pengenalan maksud pengguna. Chatbot tuh mengenai tujuan pernyataan mahasiswa seperti sapaan, informasi, komplain, rekomendasi, bahkan transaksi gitu kan. Menggunakan model machine learning seperti logic regression atau naive Bayes. Nah, yang keempat itu adalah fakultatif akademik gitu kan, menjawab pernyataan umum seperti jadwal, prosedur akademik, dan informasi kampus menggunakan TF, PDF, dan consign similarity untuk mencari jawaban yang paling relevan dari data CSV. Nah, yang kelima adalah analisis sentimen pengguna, mendeteksi sentimen positif, negatif, atau netral dari pesan mahasiswa. Kemudian, respon chatbot disesuaikan agar lebih empatik, terutama saat pengguna menyampaikan keluhan. Yang keenam itu rekomendasi mata kuliah. Jadi memberikan rekomendasi mata kuliah berdasarkan penelitian konten dan data kunci menggunakan teknik sentence embedding, content based recommendation, gitu kan. Yang kedua, informasi transaksi akademik, menjadikan informasi kuota mata kuliah atau data akademik berbasis transaksi. Data diambil dari file CSV transaksi akademik, gitu kan. Nah, yang ke-8 itu adalah layanan akademik selama 24 jam. Chatbot dapat diakses kapanpun tergantung jam kerja staf akademik, mengurangi antrean dan beban kerja bagian akademik. Jika misalkan kita masih pakainya manual yang melayaninya manusia, itu tidak bisa 24 jam. Kalau misalkan kita perlunya jam 12 malam misalkan itu untuk mencari data atau mau mengajukan keluhan, tidak mungkin manusia gitu kan, karena di over kerjanya, makanya diciptakanlah sistem ini. Seperti itu. Yang terakhir adalah antarmuka interaktif berbasis web, diimplementasikan menggunakan Streamlit gitu kan.
terus juga mudah digunakan dan dapat diakses menggunakan melalui browser gitu. Nah ini flow percakapannya gitu kan. Yang pertama itu ada mulainya dulu, kemudian kesapaan awal, input mahasiswa, proses teks, narasi sentimen, classify intent, fak, creative file. Ya jawabannya fak, kalau tidak responnya berdasarkan intent gitu kan. Terus jawaban chatbot yang luarnya gitu, outputnya tuh. Terus selesai gitu. Sebenarnya sistemnya tuh seperti gini gitu kan, sistem gampangnya itu. Jadi misalkan input, proses, output gitu kan, kalau misalkan diringkas. Seperti itu kurang lebih, teman. Di dalamnya kalau misalkan ada if else, misalkan iya jawabannya apa, jawabannya sesuai fak, kalau misalkan tidak responnya itu berdasarkan intent. Nah aku bagian seperti itu. Ini adalah flow chart, alur ininya gitu kan, alur apa namanya tuh, alur dari si chatbotnya gitu, kembali mulai processing text, user in, nanti ya nya ke sini, enggaknya ke sini gitu kan. Nah itu seperti itu, kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup jelas gitu kan, dari gambar di sini juga sudah cukup eh, dapat menjelaskan gitu kan bagaimana caranya gitu. Nah ini kalau ini adalah pakai Gradio gitu kan, hasilnya itu seperti ini. Nah kalau misalkan yang ya seperti itu gitu kan. Nah kesimpulannya gitu kan, chatbot adalah layanan akademik berhasil dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi natural language processing dan machine learning. Sistem ini mampu memahami pernyataan manusia, memberikan informasi akademik, menjawab fak, merekomendasikan mata kuliah, serta merespon keluhan secara kontekstual. Melalui analisis sentimen, penerapan chatbot ini dapat meningkatkan efisiensi layanan akademik, mengurangi ketergantungan pada layanan manual, dan menjadi implementasi nyata konsep NLP dalam dunia pendidikan. Videonya yang aku udah jalanin, misalkan mau lihat jadwal mata kuliah ya. Nah seperti ini munculnya gitu kurang lebih. Kalau ini aku juga kemarin tuh bikin pakai Streamlit yang Cloudflare. Ini hasilnya jujur terkadang masih kadang-kadang ngebug, aku juga nggak tahu kenapa gitu kan. Jadi aku menanyakan apa, hasilnya tuh jadi ke yang lain gitu. Itu mungkin apa ya, masih dalam tahap pengembangan chatbotnya juga gitu kan. Kita masukin sesuai yang pertanyaan tadi gitu kan. Mau lihat jadwal sama Joko, karena jawabannya sama gitu kan. Nah kurang lebih seperti itu. Nah ini codingannya gitu kan, ini codingannya. Cuman yang bawahnya memang belum dilanjutin gitu untuk menampilkannya. Mungkin kita tekan dulu, kita jalanin untuk memunculkan si flow apa namanya tuh, kayak semacam flow chartnya gitu. Melakukan beberapa percobaan kemarin tuh, ini yang berhasil ya teman-teman gitu. Nah seperti ini grafiknya ya. Bayar KT. Nah ini masih error ya, karena harusnya itu munculnya itu rekomendasi bayar UKT gitu kan. Sistem pembayaran UKT. Nah jadi ada beberapa di sini tuh gitu kan, yang aku buat adalah masih responnya itu masih inilah nggak stabil gitu. Jadi masih kadang-kadang error ya teman-teman gitu. Walaupun di sini akurasinya mengatakan 1, tetapi dalam kenyataan prakteknya itu masih mengalami beberapa hal keeroran semacam ini gitu. Ya kesimpulannya, walaupun chatbotnya berhasil dibuat, tetapi masih ada beberapa yang tidak sesuai gitu kan, sesuai akurasi yang ditunjukkan gitu. Sampai sini ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.